200 juta. Nah, kan ini yang pingin diangkat menjadi mungkin 300 400, kenapa nggak 1 M sebulan kan begitu masalahnya kan Bu? Iya, ya. Ini kan Nah, retail, kita tinggal masih retail, Pak. Ya, ini Pak ya, saya kan seperti kemarin saya berjualan di marketplace ya, jualan online berupa pakaian anak, sepatu anak ya, gitu. ya, Tapi saat ini sih produknya sih hmm, belum ada brand, ya, ya, belum ada brand sendiri. hmm, Kedepannya saya ada planning untuk memakai brand sendiri. Jadi di ya, sini saya juga masih tahap belajar juga ya. Untuk sekian hmm, tahunnya jualannya kan belum hmm, pakai brand sendiri. Jadi mau ke arah ke ya, situ dan ada niat untuk setelah ada brand saya mau distribusikan juga produk-produk saya ke toko-toko hmm, lain misalnya ya, Mbak, mau di toko offline atau mau di toko online gitu ya. Tetapi saya masih ada kebingungannya itu langkah-langkah hmm, yang saya harus saya ambil gitu ya Pak ya. Apakah saya hmm, harus mendirikan CV atau PT perorangan gitu. Terus dan pembukuannya juga pajaknya juga gitu. hmm, Seharusnya di sini kan harus memakai seperti software gitu ya untuk mempermudah hmm, laporan segala macam laporan baik penjualan baik seperti ke laba ruginya, keuangannya. Heeh. Tapi saat ini saya sih selama sekian tahun saya jualan retail aja itu hmm, memakai Excel aja sih Pak. Catatan Excel. ada, tetapi Hmm, em, agak waktu saya itu banyak di sini ya karena di Excel kan saya harus nggak Data. semuanya otomatis. Saya kan bisa Betul. maunya tuh dibikin fleksibel gitu. Ya. Hmm, Usaha berkembang, hmm, berkembang, tetapi pekerjaan saya itu ibaratnya bukan tambah banyak. Eh, betul, Maksudnya betul. tuh lebih fleksibel dan waktu itu lebih banyak. Jangan usahanya berkembang, tapi waktuku tuh makin gak ada gitu. Buat Betul, betul, misalnya pastinya. buat mau pergi ke holiday, mau Hmm, jalan-jalan hmm, sama keluarga juga nggak ada karena bertambahnya usaha, berkembangnya usaha kan pekerjaan. kesibukan kan lebih banyak. Tetapi saya mau bikin Hmm. tuh pekerjaan tuh jadi fleksibel. Apakah ada saran buat terbaik saya? Ada gitu Pak. Mau minta pendapat dan saran dari Bapak gitu. Hmm. Mm-mm. Oke, terima kasih Ibu. Eh, Kalau boleh tahu sekarang sudah berapa lama berjalan usahanya, Bu? Sekitar mau masuk 7 tahun sih. 7 tahun, oke. Ya. Memang di dunia usaha berjalan 7 tahun, pertumbuhannya itu menghadapi kejenuhan biasanya gitu. Oh. Jadi kita memang butuh orang-orang tenaga muda untuk mengupgrade sistem. Nah, biasanya kalau kita pemilik usaha nggak akan mampu mengerjakan itu. Mau nggak mau harus merekrut tamat-tamat SMK yang IT atau D3 gitu. Sampaikan pemikiran ibu, dia kerjakan semua. Tinggal ibu evaluasi mana yang kurang lebih. Intinya gitu. Yang kedua, usaha yang bu jalankan itu ibu ada produksi atau mengambil dari apa? Grosir kah atau gimana? Sistem yang terjadi sekarang. Eh, Saya sekarang sih nggak produksi karena nggak pakai brand sendiri dan nggak produksi sendiri juga. Saya impor gitu barangnya, Pak. Mm-mm. Oke. Kalau barang impor, kalau ibu brand sendiri, nah terus brand itu merek produk atau merek usaha itu beda lagi. Em, Seperti merek sendiri, merek produk lah gitu, Pak. Merek produk itu kan kalau merek produk kan ibu nanti memang harus membereskan dulu dari legalisasi ya legalnya dari secara pajak, secara merek, secara nah ini eh, ya rubbing ibu boleh boleh aja ambil nanti kan ininya mereknya jadi merek ibu gitu kan ya. Mm-mm, ya. Contohnya kalau di Bandung itu toko sepatu Istana Sepatu. Tokonya Istana Sepatu, tapi semua merek sepatu ada di situ. Nah, beda lagi kan?
Oh, itu berarti dia masuk distribusikan produk macam-macam brand gitu ya? Apa maksud Bapak Ya, begitu? ya, ya gitu. Jadi ada dua hal, mereknya apakah dari produknya atau hanya usahanya itu beda tuh. Enggak, maksudnya satu satu merek merek sendiri gitu. Maksudnya Hmm, seperti satu merek merek kita sendiri yang ibaratnya udah paten gitu, merek ya, paten. oke. Jadi bukan bukan kita masuk bermacam-macam merek, tapi mereknya kita patenin bukan, tapi merek yang kita bikin sendiri dari kita sendiri. Jadi nggak ada Oke, di orang lain. Ah. oke. Lanjut, Ibu akan membuat produksi sendiri untuk itu atau masih Ibu ngambil seperti yang sekarang? Untuk kedepannya saya tetap ngimpor ya Pak ya, tetapi Mm-mm. pakai merek sendiri. Memang kuantitinya tuh gede banget gitu. Ya, Untuk ya. sekarang kan kita kan yang kita jual itu kan barangnya nggak ada merek ya, nggak ada Oh, merek. ya. Mm-mm. Kuantiti kan masih terjangkau. Tapi kalau untuk itu terus terang memang harus nambah modal dan itu butuh banyak modal karena kuantiti kalau pakai merek sendiri kan besar gitu ya kuantitinya. Betul, betul. MOQ-nya. Mm-mm. Ya, makanya dari sini saya juga masih planning dan banyak banyak yang saya harus pertimbangkan karena di sini Ya. kan pajaknya juga harus jelas Betul. banget. Mm-mm. Terus juga keuangan laporan keluar masuk segala macam dan Ya. saya mau Bapak barangkali bisa rekomendasikan apakah walaupun kita pakai tenaga kerja pun sekarang sih ada cuma bagian packing Mm-mm. dan bagian kirim barang ya. Untuk saat ini Ya. sih untuk laporan keuangan dan yang lain-lain itu semuanya Mm. kita suami istri yang handle sendiri pakai Ya. SL tapi Mm. Mm. pencatatannya memang ada semuanya. Mau kas besar, mau kas kecil, mau Ya. laporan pembelian, penjualan stok gitu ya. Tetap SL. Tapi kan itu eh, harus kayak seperti manual, masih sistem manual. Betul, Jadi betul. apa Bapak ada rekomendasi software apa yang bisa bikin misalnya mau penjualan dari online-nya, offline-nya itu Mm. sekali transaksi itu semuanya tuh otomatis terhitung laba ruginya segala macem. Gitu Pak. Tanpa manual satu-satu kita hitungin gitu. Kita ketik-ketikin gitu. Nah. Eh, Kalau softwarenya saya belum punya yang lebih tepat gitu Bu. Cuman pengalaman saya yang kasus Ibu tuh lebih aman sih merekrut orang yang tamat SMK yang kebidangannya IT administrasi gitu dan Ibu kontrol dan sembari Ibu belajar sama dia tentang Hmm. IT itu lebih cepat karena kalau software-software itu kadang kita dianalisisnya kurang dapat kadang. Tapi kalau Hmm. ibu merekrut orang, ramuannya lebih dapat gitu. Karena ibu Ap- memerintah yang sekian, eh, sekian, sekian memberisin input ini, input ini, input ini. Kemudian ibu menganalisanya penting di situ kan. Dia sudah kerjakan semua gitu. Kalau misalnya saya bertanya ini, kalau misalnya saya sendiri kursus atau suami saya Ya. kursus atau kuliah lagi untuk ke arah bisnis seperti itu, ke digital marketing lah ya, mungkin ya. Mungkin sekarang Mm-mm. karena bidang yang saya jalanin usahanya kan lebih ke digital marketing online Betul, gitu ya. betul, betul. Uh, Butuh bikin seperti konten juga. Dan saya juga Mm-mm. untuk konten-konten juga saya belum ada waktu Ya, karena ya. kenapa? Karena di sini saya harus handle semua laporan, juga pembelian, juga penjualan, keuangan, semuanya, pajak juga. Jadi sa- kalau untuk itu kan waktu untuk bikin kontennya saya belum ada. Betul. Jadi Ya, ya. apakah ada maksudnya apakah langkah saya ambil kalau misalnya saya kursus atau kuliah lagi ke bisnis itu tapi memakan waktu Mm-mm. bisa jadi 4 tahun sih Pak. Itu gimana ya menurut Bapak begitu? Ya. Ini memang dilemanya gini Bu. Minggu depan ada materi tentang digital marketing kan, Pak Anwar Mm-mm. namanya. Dan itu Hmm. mungkin dapat solusi. Cuman pengalaman saya yang Ibu jalankan, kalau mau mempercepat waktu, mendingan merekrut orang dan Ibu sembari belajar, itu cepat, kurat. Karena Ibu yang mengasih SOP-nya, Ibu yang mengontrolnya, tapi
karena memang IT itu anak-anak muda sekarang lebih cepat dari umur kita hari ini gitu Bu. Pengalaman Hmm, saya iya, gitu. iya. Contoh kata gini, saya membuat sekarang produk di PT Zonit Solar PLTS. Di PLTS itu, jujur kemampuan saya di elektrik nggak ada. Kemudian di perhitungan elektrik jauh banget. Kemudian di digital marketing juga saya hanya mengenali tapi tidak mampu teknis. Ya saya pakai rekanan semua. Saya rekrut orang elektrik, saya rekrut orang digital, kemudian dia kerjakan sesuai dengan pemikiran saya, tuh percepatannya cepat gitu, Bu. Saya sudah bisa mendilkan beberapa proyek, kemudian melakukan pemasangan. Sementara kalau saya belajar mungkin 2 tahun kemudian. Kalau saya Iya, pakai semua betul. itu secara konsorsium namanya, apa yang dia kerjakan digaji sesuai dengan kapasitasnya, dan kita nggak rugi, dan juga malah berkembang usaha langsung eksekusi. Nah gitu, enaknya begitu Bu. Gitu ya, Pak ya. Apa di sini untuk hire seperti pekerja begitu kira-kira Mm-mm. gajinya antara berapa-berapa ya, Pak? Kalau bisa Ibu dibuka-bukaan domisili kira-kira. Jakarta, Ibu Bekasi, domisili Bekasi. Bekasi. Hmm. Rasanya sih untuk awal 3 juta, terus kemudian Ibu lihat kerjaannya bagus apa tidak, kemudian terbantukah Ibu dengan apa yang dia kerjakan, itu setelah 3 juta itu berupa bonus ke sananya. Jadi Ibu tidak keberatan dan dia berkembang gitu maksudnya. Gitu ya, Pak ya. Lebih baik Ibu belajar atau mengamati atau memahami apa yang dikerjakan dari apa yang Ibu rekrut. Contohnya gini, saya pernah ketemu konsul ke saya butik butik sepatu butik. Kemudian dia skalanya satu hari itu omset 3,5 M sampai 4 M. Kenapa bisa begitu? Karena dia merekrut orang ahli, dia sediakan sarananya, komputer segala macamnya, dia tinggal kontrol. Kalau dia bakal belajar totality 5 tahun belum kelar, tapi dia langsung eksekusi kencang gitu, Bu. Lebih aman porsi itu yang ibu pilih. Nah, lebih cepat belajar, ibu buat standar operasional kerjanya, kemudian ibu sampaikan apa harapan ibu tertinggi dari apa yang dikerjakan itu. Jadi ibu langsung belajar kenapa begini begitunya kan, Bu. 2-3 bulan ibu udah paham. Hmm. Terus untuk ke arah yang distribusikan, jika misalnya eh, udah pakai brand sendiri mau distribusikan, berarti kan perlu tenaga pekerja seperti sales gitu ya untuk memasarkan produknya ke Ya toko-toko offline atau ada ke tiga macam, ada kalau tiga ke macam, Bu. online ya kalau ke onlinenya apa butuh marketing marketing juga ya untuk ke onlinenya gitu karena kan Ya, iya. uh, Sebenarnya semua itu ada tiga sales. macam, Ibu. Bisa Ibu pakai sepertiganya untuk marketplace, sepertiganya untuk door to door marketing, menjalin komunikasi dengan supplier toko, yang sepertiganya lagi Ibu bisa dari web gitu. Berarti itu untuk salesnya atau marketingnya itu beda-beda ya Pak ya kalau Beda-beda. offline sama online-nya gitu nggak Beda. bisa disatukan. Kalau kalau online dia betul-betul fokus ke digital marketingnya, apakah pakai Shopee, apa pakai IG, TikTok. Nah, dia bisa mempresentasi, jadi konsentrasi. Kalau door to door, dia bisa melakukan kerjasama dengan toko apa yang secara Bekasi, Bandung, atau Sumatera, kan begitu larinya. Ya betul. Nah, Heeh. kalau web, web bisa digabung dengan digital marketplace tadi. Ibu punya web, nah dia membuat artikel SEO-nya, membuat analisis ads-nya, itu bisa digabung gitu. Hmm. Ya berarti Jadi beda-beda orang ya Pak ya karena kemampuannya juga ya mungkin berbeda ya untuk segi titik situ ya. sasarannya beda. Titik saran-sarannya Titik. beda ya. Hmm. Eh, Kalau sekarang Ibu, kalau boleh tahu omset berapa sebulan kira-kira? eh untuk omsetnya, Hmm. omsetnya sebulan nggak nentu sih Pak, naik turun juga. Ya,
Rata-rata Kalau per ini produknya per hari ya sekitar nggak banyak-banyak juga sih Pak. 200 juta. Nah, kan ini yang pingin diangkat menjadi mungkin 300, 400, kenapa nggak 1 M sebulan kan begitu masalahnya kan Bu? Iya ya, ini kan Nah, retail kita tinggal masih retail Pak. ya itu bisa menjadi riset di orang digital marketing sama dia di riset dulu pencarian dari produk ibu itu berapa jumlahnya per bulan. Kalau main dengan ads berapa rupiah itu bisa dihitung semua itu diestimasi. Nah, baru Ibu kalaupun bersponsor dengan ads itu berapa, Ibu bisa mengestimasi WA yang masuk. Contohnya gini yang saya lakukan sendiri sekarang, PLTS saya ads sebulan tuh 3 juta, tapi menghasilkan rata-rata per hari 4 orang. 4 kali 3, 30 hari maksudnya kan sekitar 120 ya. 3 kali 4 ya 120 orang. Nah, tinggal persentase yang bakal jadi transaksi sekitar berapa? 20%. Nah, paling enggak saya memiliki hot prospect sebulan tuh sekitar 15 ke 20 atau 20 ke 25. Nah, gitu. Jadi terestimasi gitu, Bu. Sekarang kan Ibu jalankan sama Bapak berdua, sama suami berdua kan masalahnya di sana 7 tahun. Terjadi itu sudah sangat bagus. Tapi kalau ibu pakai lagi dengan online case ininya, lebih baik ibu pegang orang digital marketing betul khusus, kemudian dia mengerjakan dengan menurut riset. Jadi bu, saya pingin 300 juta sebulan. Coba di riset apa produk yang dia diturunkan nanti sama dia. Produk ini lebih prioritas, produk ini agak lambat. Dia meriset kemudian dia sampaikan ke ibu mempresentasikan. Gitu orang digital marketing bu. Iya. Biar cepat ya Pak ya, berkembang ya Pak ya. Ya, kalau kita sendiri yang ada kayak bakar obat nyamuk, lama-lama mati sendiri. Karena Itu apapun kenyataan. mau semua sendiri semua gitu kan. Jadi Ya, memang nggak akan berdua kuat. sih Betul. untuk Mm-mm. karena juga banyak yang harus dihandle. Hmm. Iya ya Pak. Kalau saya melihat Mm-mm. dari kelihatan yang saya lihat dari ibu, ibu orangnya apa namanya tegas, cepat, nggak sabar kadang tuh. Jadi harusnya pakai rekrut orang digital marketing, kemudian ibu kasih arahan ke dia, dia kerjakan, masuk akal jalan. Itu penting. Saya ada orang-orang kayak gitu kalau kalau mau direferensikan dari GMB juga ada. Ibu bisa ngobrol banyak dengan dia, tapi bicara market hari ini menjadi akan berapa, apa jalan yang dijalanin, bagaimana proses yang terjadi, kalaupun berbiaya berapa, itu sudah ter-include gitu, Bu. Termapping gitu maksudnya. Oh iya. Terus tadi pertanyaanku apakah saya harus mendirikan CV juga ya untuk ke arah situ Pak? Karena kan udah brand gitu ya. Karena Kalau kalau kayak udah brand, brand itu di official store, kalau di marketplace itu kan harus berbentuk official store. Itu kan ya harus ada CV atau PT-nya, ada perusahaannya gitu. sebenarnya kalau CVPT, kalau kita bekerja sama akan diregulasi bentuknya berbadan hukum, dia minta itu. Tapi kalau market luas kayaknya enggak deh. Untuk enggak tuntutan hari ini gitu maksudnya. Karena produk Hmm. yang Ibu jalankan itu masih banyak merek, kemudian itu menjadi diakuisisi menjadi merek sendiri itu prosesnya agak lumayan. Oh, jadi merek sendiri nggak perlu berbadan hukum, maksudnya nggak perlu perusahaan gitu, Hmm. perorangan. Sejauh ini Boleh. perorangan di produk Ibu kayaknya belum membutuhkan terlalu ini sekarang. Eh, jadi Nggak yang ke saya depannya, lihat Pak. Kalau sudah mau depan iya, dijadikan brand, mau dijadikan ke brand depan itu, iya, karena ke depan iya, kenapa dibutuhkan? Karena secara keuangan perputaran ibu terlacak oleh BI kan, itu nanti lari ke pajak. eh, Kan itu keuangan kita ada kalau di bank. Kalau orang ya kalau perorangan tuh kalau kita nggak PT itu resikonya apa ya kalau misalnya
Saya Mm-mm. sih belum tahu juga omsetnya bakalan jalannya atau enggak ya distribusikan dengan merek sendiri seperti itu karena kan belum nyoba nih karena Ya, peminatnya kita juga nggak tahu apa mereka lebih seneng eh, apa itu impor sendiri apa ya, gimana karena sekarang memang larinya kebanyakan ke online ya daripada offline. betul. Ah, terus untuk maksudnya omsetnya saya juga nggak bisa eh, mengira-ngira juga sih ya kan tergantung dari Betul. apa tuh namanya langganan kita bisa dapat berapa Mm-mm. gitu. Eh, jadi maksudnya kalau kita nggak mendirikan PT gitu untuk persoalan pajak emang Mm-mm. bermasalah ya Pak ya gitu. Pelaporan pajaknya itu tuh. Ya kan sekarang kita dipantau oleh keuangan apa BI gitu ya. Dari keuangan yang Mm-mm. kita transaksikan dia pantau kan ada situ tanggungan omset sekian kena pajak kan gitu kan. Nah, itu yang Mm-mm. harus dipersiapkan secara apakah itu cukup dengan CV atau PT menjadi Mm-mm. tanggungan pajaknya dapat gitu Bu ya. Nanti Ibu Mm-mm. konsul ke bagian pajak yang betul-betul bisa mengcover transaksi Ibu gitu. Itu penting karena kita orang dagang tuh dipantau lah oleh audit negara. Nah, tapi Mm-mm. yang saya lihat dari kebutuhan Ibu hari ini adalah itu sudah usaha yang bagus. Tinggal Ibu merekrut orang digital marketing atau bisa saya referensikan nanti ngobrol banyak di sana. Apa yang bisa diangkat omset Ibu tuh menjadi berapa? Itu penting. Yang kedua, sembari juga bisa di situ saya adakan orang konsultan pajak. Kenapa Ibu kena pajak? Bagaimananya? Itu bisa juga sekalian di situ gitu, Bu. Oh iya. Mm-mm. Berarti untuk sesi berikutnya ya Pak yang digital marketingnya. Bisa pakai AI, input data semua eh, itu nanti session kedua lebih aman. Memang sudah Ya, harus di ya, sini juga dari sesi sebelumnya juga ada pertanyaan ya. untuk masih ada Mm-mm. kebingungan memakai untuk cara mengiklan menggunakan Mm-mm. bikin konten gitu ya, memakai AI, Ya, terus bikin betul. konten, bikin video-video konten gitu yang Ya, bisa menarik perhatian orang supaya karena di TikTok jualan di situ perlu untuk video-video tersebut supaya orang betul. mengklik gitu kan. Kalau di Shopee mungkin yang dibutuhkan cuma iklan doang. Ada juga Ya, video-video nge-live gitu ya. Di sini masih belum punya kita masih dangkal banget ilmu ke situnya memang perlu belajar tapi waktunya ini benar mm, benar-benar kurang untuk ke situ karena betul, betul. banyak yang perlu dihandle ya. Benar berarti di sini apakah saya juga ada harus hire content creator kayak seperti itu juga ya seperti yang Hmm. Minggu bagian depan masuk lagi itu bagian digital marketing, content creator, jadi lebih dapat hmm, oke berarti tunggu anual sesi berikutnya Pak ya kita ya mungkin Sabtu lebih depan. masuk di situ. Ya, Terjawabkan Betul. nanti ya. oke. Oke Pak, Ya. makasih Pak.